Ujian bayangan. Wahai saudaraku, pernah dengar ada di antara kita yang tidak pernah diuji Allah dalam hidupnya? Kalau ada, maka segeralah bertobat, wahai saudaraku, karena Allah sesungguhnya sudah melupakan kita. Banyak cara Allah menyampaikan sapaan cintanya melalui sebuah ujian yang kita sebut dengan ujian bayangan. Ujian bayangan adalah ujian yang selalu mengikuti apa yang kita ucapkan dan yakini, seperti bayangan yang selalu mengikuti. Orang jatuh cinta pun itu akan diuji melalui keyakinan cintanya. Sama halnya, berumah tangga akan diuji melalui pasangannya. Begitupun sebagai orang tua akan diuji melalui anaknya. Begitupun sebagai pendakwah akan tetap diuji dengan apa yang dia katakan. Wahai saudaraku, apa yang kita katakan sekaligus kita yakini, Allah akan uji terlebih dahulu sehingga Allah benar-benar tahu apakah kita ini tulus atau modus sama Allah. Bahkan seorang nabi pun mendapat pemahaman tentang tauhid dan keimanan melalui sebuah ujian. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya makan dan minum jikalau kita belum pernah merasakan apa ujian lapar dan apa itu kehausan? Tidak akan benar-benar memahami cinta kalau tidak melalui ujian cinta. Maka Allah, wahai saudaraku, akan uji dengan sebuah perpisahan seperti yang terjadi kepada Nabi Adam. Wahai saudaraku, tidak akan benar-benar bertauhid kalau tidak melalui ujian keimanan. Maka Allah uji Nabi Ibrahim dengan keteguhannya kepada Allah hingga panas pun tidak bisa menyentuh kulitnya ketika hendak dibakar. Dan bagaimana Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing ketika Nabi Ibrahim diuji Allah tentang ketaatan ketika harus menyembelih anaknya Ismail. Wahai saudaraku, begitupun kita tidak bisa bicara bangkrut. Karena bangkrut adalah perwujudan dan ujian cinta Allah atau musibah akan diri kita. Bicara dan yakini apa yang sudah pernah kita alami sebagai tanda cintanya Allah kepada kita. Karena bisa jadi Allah hadirkan ujian selain buat kita juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Sahabatku, bukan berarti orang yang lebih alim dan soleh dari kita adalah orang-orang yang terlepas dari ujian. Bisa juga mereka diuji dengan cara yang lain, yang sesiapapun tidak pernah tahu ujiannya seperti apa. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin Allah menghapus ketergantungan diri kita akan keselainnya. Allah lepaskan semuanya melalui sebuah ujian agar kita benar-benar bergantung kepada Allah. Wahai saudaraku, jadi ujian bukan indikator menunjukkan orang itu buruk. Bisa jadi ujian itu akan terjadi kepada siapapun sesuai tingkat keyakinan dan keimanannya. Apakah ketika kita diuji, keyakinan dan keimanan semakin kuat atau melemah? Ketika ibadah kita ditujukan agar bisa terhindar dari ujian hidup, maka kita sudah salah besar, wahai saudaraku, karena cintanya terbalut justru dalam ujian kehidupan. Kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, maka terima dengan lapang dada dan ikhlas ujian yang tengah kita hadapi.
Berharap tidak ada ujian hidup meniadakan keberadaan cinta Allah, dan itu mustahil, wahai saudaraku. Semakin kita dekat dengannya, justru semakin dekat ujiannya, semakin dekat cintanya. Artinya Allah ingin melihat kualitas hambanya melalui ujian hidup dan ingin melepaskan kemelekatan diri kita kepada selainnya. Maka hak prerogatif Allah lah untuk memberikan hadiah apa untuk hamba yang bisa melalui sapaan ujian kehidupan.